mengutip kalamnya Syed Profesor Muhammad Dr. Al-Maliki. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullahu taala. Beliau berkata, sabatul ilmi bil mudzakarah. Tetapnya ilmu itu dengan sering diulang-ulang. Maksud tetap di sini istilah Banjar, barikitnya ilmu karena rancak dibulik-buliki. Membuliki di sini ada dua pengertian. Bisa dengan cara rajin mutalaah atau dengan cara diajarkan. Ini termasuk daripada mudzakarah. Tata cara mudzakarah. Iya, jadi semakin kita rancak membuliki ilmu, makin kuat hafalan kita. Semakin kita berikan ilmu kepada orang lain pun akan makin kuat di otak kita melekatnya ilmu tersebut. Wa barakatuhu bil khidmah. Berkahnya ilmu bisa didapat dengan cara khidmah. Itu khidmahnya apakah kepada guru atau kepada santri? Secara umum. Yang terlibat dalam hal ilmu kita berkhidmah kepadanya, ini merupakan sumber keberkahan. Kita para santri khidmah di pondok, ikut membersihkan pondok, ikut menyapu di dalam kelas, terus gotong royong yang lain-lain. Kita membantu guru, membalikkan sandal guru, membersihkan papan tulis. Ini semua bagian daripada khidmah. Semakin banyak khidmah, maka bisa dipastikan makin banyak barokah yang kita dapat. Manfaatnya ilmu bisa didapat kalau guru kita ridho. Selama kita nuntut ilmu, kita dengan guru yang menjelaskan kepada kita. Nah, lantas ilmu ini akan manfaat apa tidak? Manfaatnya ilmu bisa terlihat setelah kita dapat restu dari guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bersama dengan guru kita, Guru Yanur dari Kalua. Di siang hari ini beliau bersilaturahmi di pondok pesantren kita, Pondok Pesantren Ar-Raudhah Pasar Senen. Maka dari kali ini kita ingin sedikit mengambil faidah motivasi dari beliau untuk bisa dijadikan motivasi penyemangat bagi santri dan santriwati yang belajar di sini. Yang mana dulu kita guruai pernah mendengar perkataan sampian ketika sampian ceramah di pondok kita di sini, mengutip dari perkataan Syed Muhammad Al-Maliki. Kata beliau, sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu bi ridha syekh. Mungkin dijelaskan perkataan ini, wahai guru. Masya Allah. Sambil jalan. Alhamdulillah, hari ini Al-Bagir Allah izinkan mampir ke pondok tercinta. Yang mana dulu Al-Bagir alumni tahun 2015 ada di pondok ini. Yang Masya Allah, ketika kita datang ke sini, pembangunannya luar biasa berkembang pesat. Santri-santriwatinya Masya Allah jumlahnya terus meningkat. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah Al-Bagir pribadi merasakan bagaimana keberkahan yang didapat setelah kita ikut ngaji ada di pondok pesantren yang penuh dengan keberkahan ini. Dan tadi Kanda Ustadz Muhammad Nasih, beliau ingin meminta kepada Al-Bagir untuk memberikan motivasi untuk santri maupun santriwati di sini, khususnya mengutip kalam yang pernah Al-Bagir ucapkan saat pertemuan alumni dulu, mengutip kalamnya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullahu taala. Beliau berkata, sabatul ilmi bil mudzakarah. Tetapnya ilmu itu dengan sering diulang-ulang. Maksud tetap di sini istilah Banjar, barikitnya ilmu karena rancak dibulik-buliki. Membuliki di sini ada dua pengertian. Bisa dengan cara rajin mutalaah atau dengan cara diajarkan. Ini termasuk daripada mudzakarah. Tata cara mudzakarah. Iya, jadi semakin kita rancak membuliki ilmu, makin kuat hafalan kita. Semakin kita berikan ilmu kepada orang lain pun akan makin kuat di otak kita melekatnya ilmu tersebut. Nah, ini supaya ilmu kita
barikit je orang Banjar. Inggih. Nah, tapi yang paling penting bagian kedua dan ketiga. Inggih. Yang pertama penting, tapi yang kedua dan ketiga lebih penting. Inggih. Wa barakatuhu bil khidmah. Khidmah. Berkahnya ilmu bisa didapat dengan cara khidmah. Khidmah. Itu khidmahnya apakah kepada guru atau kepada santri? Secara umum. Yang terlibat dalam hal ilmu kita berkhidmah kepadanya ini merupakan sumber keberkahan. Kita para santri khidmah di pondok, ikut membersihkan pondok, ikut menyapu di dalam kelas, terus gotong royong yang lain-lain, kita membantu guru, membalikkan sandal guru, membersihkan papan tulis. Ini semua bagian daripada khidmah. Semakin banyak khidmah, maka bisa dipastikan makin banyak barokah yang kita dapat. Apalagi ya pondok kita nih, Masya Allah. Pondok yang salah satu pondok yang dapat pandangan khusus dari seorang wali besar, Syekhul Masyayikh fi zamanih, Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, Abah Guru Sekumpul, yang mana beliau meresmikan pondok ini, memberikan nama pondok ini dengan nama Ar-Raudhah, sama dengan nama musholla beliau. Maka sudah barang tentu pandangan khusus itu ada di sini. Maka semakin kita khidmah di sini, makin banyak barokah yang kita dapat, dan insya Allah barokahnya Abah Guru mengalir terus ke tempat ini. Insya Allah. Nah, bagian yang terakhir, wa naf'uhu bi ridha syekh. Manfaatnya ilmu bisa didapat kalau guru kita ridho. Selama kita nuntut ilmu, kita dengan guru yang menjelaskan kepada kita. Nah, lantas ilmu ini akan manfaat apa tidak? Manfaatnya ilmu bisa terlihat setelah kita dapat restu dari guru kita. Manfaat untuk diri pribadi, kalau bisa lebih manfaat untuk orang lain ilmu kita. Untuk diri pribadi, bekal kita beribadah supaya benar. Kita bisa membuat benteng diri kita agar terhindar daripada maksiat. Ini manfaat untuk pribadi. Manfaat untuk orang lain, semakin banyak orang lain yang tahu ilmu agama berkat kita menyampaikan kepada mereka. Nah, manfaat itu bisa didapat kalau guru kita ridho. Dan dalam dakwah itu sebenarnya tidak perlu kata-kata manis. Tidak perlu kata-kata yang disusun rapi supaya orang terpana mendengarnya. Tidak perlu. Yang paling penting keikhlasan dari hati, dan yang paling penting restu guru kita bawa. Kalau sudah dapat restu dari guru, maka keberhasilan dalam dakwah itu pasti akan nampak di hadapan kita. Mudah-mudahan para santri santriawati di sini semuanya jadi orang yang diliputi dengan keberkahan. Dan lulusnya mereka dari pondok ini membawa manfaat untuk diri pribadi, untuk warga sekitar, untuk agama, bangsa dan negara tentunya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dari hadisnya baginda Rasulullah, kata beliau, ahabul khalqi ilallah anfa'uhum li'ayalih. Masya Allah. Orang yang paling Allah Ta'ala cintai dari kalangan makhluk adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Mungkin sedikit lagi guru, terakhir, mungkin pengalaman sampean saat belajar di sini, hal yang paling berkesan untuk keberhasilan sampean sekarang ini, Masya Allah, perkataan sampean didengar oleh para masyarakat. Itu yang paling berkesan dalam 3 hal ketika sampean belajar di sini, itu kira-kira apa aja, Guru? Yang paling berkesan sebenarnya adalah waktu dimana saat kita menyortir dari data-data pondok pesantren satu Kalimantan Selatan. Masya Allah. Dan kita pilih karena kita Kabupaten Tabalong paling dekat dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Lalu kita sortir semua pondok yang terdata di Hulu Sungai Utara. Kita baca sejarah latar belakang berdirinya. Akhirnya hati kita condong ke Ar-Raudhah. Masya Allah. Kenapa condong ke Ar-Raudhah? Karena kita melihat sejarahnya nih, Ar-Raudhah kok dapat khusus dari Abah Guru Sekumpul. Berarti ini ada rahasia lebih nih. Suatu kita mendapat kabar seperti itu, kita punya buku yang membicarakan pondok pesantren satu Kalimantan, kita kaji, dan alhamdulillah pilihan hati ke sini tidak lain niat tertanam dari rumah. Insya Allah tidak keluar dari pondok ini pasti dapat keberkahan Abah Guru Sekumpul. Itu yang paling berkesan. Mulai dari awal mau masuk, tujuannya memang sudah seperti itu, ingin mencari keberkahan yang luar biasa. Alhamdulillah selama di pondok di sini sebenarnya kita sekolah dulu belum tamat, tapi kita sudah berani kawin. Kelas 2 ulia kita sudah kawin. Tapi alhamdulillah dari semua santri bisa dikatakan sampai alumni tahun 2015 itu, kalau ada yang kawin pasti
putus sekolahnya. Iya. Benar. Kalau kita tidak, Masya Allah. kita kawin, kita tetap sekolah. Tetap Sampai selesai 3 ulia, selesai, pas perpisahan Masya Allah. kita sudah punya anak. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan itu artinya kita membuktikan bahwa kawin itu bukan menghalangi untuk menuntut ilmu. Tapi Selama ada kemauan, Iya. pasti ada jalan. pasti ada jalan. Menjada wajada. Menjada Siapa wajada. bujur-bujur pasti dapat. Pasti dapat. Alhamdulillah, Masya Allah. bini dapat, ilmu dapat. Ilmu dapat, anak juga dapat. Semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah siang hari ini kita banyak dapat faidah dari guru kita. Kita doakan mudah-mudahan apa Amin ya yang Rabb. beliau niatkan Allah Amin. Ta'ala ijabahkan, Allah Ta'ala Amin. lancarkan. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan pula beliau dipanjangkan umur, Amin. disehatkan badan, Amin. Amin ya. dipanjangkan, Amin. ditambah rezekinya, ditambah Amin. dan Amin. lain-lainnya. Amin ya Allah ya Amin, ya Rabbal Rabb. alamin. Gubul ajar gubul. Oke, doanya Amin. dulu. Amin. Amin. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد Amin. ارزقنا العلم والفهم والحكمة آمين. والعقل يا آمين. أرحم آمين الراحمين يا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب Alhamdulillah العالمين Rabbil alamin.